Assalamualaikum, halo pioner, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini kita akan melihat tanggapan pemerintah mengenai Pi Network ya. Jadi ini menuai pro dan kontra ya di kalangan pioner seluruh provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, ini juga dibagikan sebenarnya video ini di grup saya sebelumnya. Dan saya di sini ingin ya mereview ya, dan juga sekaligus nanti sambil menjelaskan ke Anda semua terkait nanti dari penyampaian gitu ya, penyampaian dari Menteri Wakil Perdagangan gitu ya. Oke, kita akan langsung saja di sini memutar videonya. Jadi harap disimak sampai selesai, jangan skip agar Anda semua tidak gagal paham. Oke? Oke, akan langsung saja di sini. Selamat siang kepada ibu dan bapak-bapak yang telah memberikan pencerahan, bukan main bagi saya seorang rakyat. Oke, mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang jelas gitu ya, tetapi kita akan keraskan dikit volumenya ya agar ya terdengar jelas lah ya. Intinya di sini saya ingin mereview saja gitu ya. Oke, kita akan langsung lanjutkan saja untuk videonya. Biasa, everyday people. Nama saya Ang Jasman. Saya seorang penulis skenario, tapi saya tertarik pada cryptocurrency. Oleh karena itu, saya menjadi member yang disebutnya di dalam kelompok kami itu pioneer atau pionir di PI Network. PI Network itu dirancang bukan sebagai crypto aset, tapi benar-benar cryptocurrency yang pada tanggal 1 Juli Agustus yang akan datang ini akan memasuki fase mainan tertutup. Jadi kami hanya bisa tukar-menukar atau saling jual beli dengan sesama anggota, tapi belum diizinkan keluar. Kecuali nanti pada open mainnet atau mainnet terbuka pada 1 Januari, kami boleh menggunakan Pi Network itu, Pi Coin itu untuk belanja. Karena Pi itu memang dirancang untuk belanja, bukan sebagai aset, tapi memang sebagai uang. Sejak awal dirancang sebagai uang. Dan di Indonesia akan ada 2 pasar, PI Market dan PI Chain Mall yang merupakan cabang dari Hong Kong. Di situ kita bisa belanja dengan PI. Ya, kita belanja dengan PI. Kemudian di Januari akan datang itu kita akan bisa belanja bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang memang mengadopsi PI. Saat ini ada 220 negara yang mengadopsi PI dan ada membernya 35 juta seluruh dunia ini. Dan dipatok melebihi Bitcoin. Kita semua karena PI itu tidak melalui ICO, jadi nilai atau value dari PI Coin itu ditentukan oleh konsensus dulu. Dan kemudian yang memulai itu adalah Tiongkok. Dan kita harap ini memang menjadi halu bagi anggota, bagi para pionir dari PI Network ini, karena dipatok satu koin itu senilai $314.000, 159 siang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Wakil Menteri itu, bagaimana menghadapi ini? Karena anggota PI Network di Indonesia itu dalam posisi urutan keempat dunia. Pertama Tiongkok, kemudian India, kemudian USA, dan keempat Indonesia. Di bawahnya itu ada Vietnam, ada ini, ada Filipina, ada Malaysia, dan lain-lain. Dari kedua itu. Memang kami sudah bersiaga dalam pengertian begini. PI itu tidak untuk belanja sembarangan misalnya, jadi kita beli apa di toko ini, enggak. Memang kita akan membeli di toko PI sendiri yang akan melayani. Saat ini sudah barter, sudah dimulai. Kami istilahnya barter, bukan jual beli barter. Itu ada emas, sudah mulai, malah ada macam-macam, ada mulai laptop dan apa-apa di PI. Apakah ini termasuk kegiatan ilegal atau tidak, itu menjadi pertanyaan saya. Karena saya juga pemegang PI yang nggak sedikit. Ya, saya pemegang PI ribuan, dan kalau satu PI itu $314.000, bayangkan hari ini nanti 1 Agustus saya sudah termasuk miliarder, mungkin juga triliuner Indonesia, bukan di urutan keberapa. Sekian. Terima kasih banyak Pak. Mungkin terjadi
mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah. Ya. Dengan kata lain, kripto tidak bisa jadi alat bayar. Ya, itu satu. Jadi berangkat daripada konsep itu, ya, kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Gitu. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan. Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan. Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan ya, dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya. Itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Ya. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak ya, ini Oke, malah iklan ya. apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak ya, ini mohon izin anggota Dewan. Pertama, saran saya lebih baik jangan ya, ini teman-teman yang lain juga bisa mendengar ya. Kenapa? Karena ya, selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita. Bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpan, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang, nah itu lain soal. Tapi kalau kita pakai itu token apapun, lalu kita misalnya mau beli air, dengan menggunakan token itu menyalahi. Nah, jadi kami dari Oke, mohon maaf ya kalau saya agak membantah terkait pernyataan dari Wakil Menteri Perdagangan ya. Mengapa demikian ya? Karena sudah juga saya mungkin begini ya. Wakil Menteri Perdagangan, mohon maaf Bapak yang saya hormati ya. Jadi, Picoin itu memang harus dirupiahkan dulu baru bisa digunakan untuk pertukaran apapun ya, misal mau membeli air yang seperti yang dinyatakan oleh Pak Menteri tadi gitu ya, dan membeli berbagai macam apapun yang ada di Indonesia ya, yang mana kita sudah diatur ya atas regulasi dan hukum-hukum yang ada. Yang resmi penggunaan di Indonesia hanya uang rupiah atau sekarang ini rupiah digital gitu ya. Ya, tidak saya bantah terkait itu. Yang saya bantah itu terkait Picoin itu akan menjadi alat bayar di Indonesia. Itu sebenarnya bukan seperti itu cara penjalurannya. Yang benarnya itu ke depan gitu ya, untuk terkait Picoin ini akan bisa dikonversikan juga gitu ke rupiah gitu. Nah ya, entah Pak Wakil Menteri Perdagangan kurang mempelajari atau gimana lah, saya kurang tahu ya. Tapi di sini saya cuma hanya meluruskan saja gitu ya, karena terkait ini banyak sekali menuai tanggapan dari para pioner khususnya Indonesia ya, bahwa Wakil Menteri tidak mendukung terkait program yang ada di Pi Network ya. Ya memang ya, sering saya jelaskan bahwa Pi itu akan menjadi uang sebagai alat bayar. Tentu itu bisa saja berlaku di luar negeri. Kalau untuk di Indonesia, mengikuti regulasi yang ada dan hukum yang ada hanya rupiah. Ya, hanya rupiah, dan itu tidak saya bantah. Itu memang hukum yang ada di negara kita Indonesia ya. Tetapi Picoin akan tetap bisa kedepannya ditukar juga ke rupiah, dan kita akan mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan dari dulunya sampai dengan sekarang ya, yaitu membayar apapun dengan rupiah juga. Jadi menurut saya Pak Wakil Menteri Perdagangan ya mungkin ya belum belajar aja gitu ya. Bukan saya sok menggurui beliau lebih pintar dari saya. Kalau beliau nggak pintar ya nggak mungkin jadi Menteri Perdagangan ya kan. Tetapi saya di sini hanya mencoba meluruskan saja ya, yang mana kebenaran dan fakta yang sebenarnya gitu aja ya. Dan kita akan melanjutkan di sini. perspektif regulasi dan dari pemerintah ya, kalau saya boleh saran Pak izin,
mungkin pada kenyataannya mungkin tidak akan bisa memuaskan semua pihak ya. Pasti akan ada yang merasa wah ini kok begini gitu ya, tapi memang apa adanya. Lebih baik saya sampaikan terus terang apa adanya daripada nanti ke belakangnya bermasalah. Karena sekali lagi Pak, itu tetap dianggap sebagai alat bayar walaupun sesama member. Nah, sekarang saya tanya, membernya berapa? 100, 1000, 10.000, 1 juta, apalagi semakin banyak dalam satu komunitas. Dan itu kan jatuhnya retail, ya kan? Pasti itu retail, itu nggak mungkin nggak retail. Nah apabila itu retail, apalagi itu retail, tidak bisa. Nah, jadi kami harus menyampaikan apa adanya, memang tidak bisa. Nah, jadi saran saya Pak, saya tahu bahwa itu cukup menjanjikan ya, tetapi lebih baik kita mengacu kepada regulasi yang sampai saat ini masih menyatakan demikian. Saya tidak tahu kalau 5-10 tahun lagi mungkin ada undang-undang yang dirubah. Nah, jadi beliau pun tidak tahu, atau 5 atau 10 tahun ke depan mungkin ada undang-undang yang mungkin dirubah gitu ya. Saya sangat senang nih ya, sangat senang dengan apa yang beliau sampaikan ini, yang mana ya kita kan nggak tahu seperti apa yang pernah dinyatakan Presiden Joko Widodo ya, Pak Joko Widodo yang sangat saya hormati ya kan, bahwa dunia cepat sekali berubah ya. Dunia cepat sekali berubah dan itu bisa tanpa kita sadari gitu ya. Tidak sering sekali terjadi di luar pemikiran kita ya. Itu tidak bisa dibantah, apalagi revolusi teknologi ini semakin menjadi-jadi ke depan dan ke depannya. Jadi ya mana ya, maksud saya di sini yaitu sekaligus ingin meluruskan aja gitu pernyataan dari Pak Menteri Perdagangan ya. Tentu saya sangat menghormati beliau tentunya ya. Tetapi ya itu saja yang agak bertentangan sama saya gitu. Dan saya menyatakan bahwa ke depan ya Bitcoin akan tetap bisa dikonversikan ke uang fiat gitu. Karena apa? Di dalam ekosistemnya sendiri itu memang sangatlah lengkap ya. Selain untuk pertukaran barang ya, itu juga ada yang namanya P-Bank, yang mana itu akan memfasilitasi untuk para pionos ke depannya dalam pertukaran ke uang fiat gitu. Jadi itulah yang memang akan diusahakan ya untuk negara-negara yang mempunyai hukum dan regulasi seperti halnya di Indonesia, yang mana hanya menerima rupiah saja ya. Ini tidak ada bantahan sama sekali ya, dari saya tidak ada. Justru di sini saya hanya meluruskan saja gitu ya. Dan kita lanjutkan di video berikutnya di sini. Mungkin ada modifikasi terhadap itu ya. Nah itu lain soal. Tapi selama peraturan seperti itu, kami dari pemerintah mengikuti undang-undang yang ditetapkan. Pengiriman cepat, gratis, iklan ya. Mantap. Gue juga udah loh, cepet banget. Wih keren. Soal. Tapi selama peraturan seperti itu, kami dari pemerintah mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh anggota-anggota dewan kita ini, yang menyatakan bahwa memang tidak bisa. Yang alat bayar itu hanya cuma rupiah, bahkan dolar pun nggak bisa. Coba sekarang saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu di sini, bisa kita beli aqua atau beli air minum mineral pakai US dollar? Nggak bisa. Kita ke money changer, kita tukar rupiah, kita beli bisa. Tetap bisa nggak kita beli mobil pakai atau beli motor pakai mata uang asing? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Apalagi retail nggak akan bisa dan nggak akan pernah bisa. Saya yakin itu nggak akan pernah bisa. Ya. Nah, tapi ya itu balik lagi ya. Ini kan tadi mekanismenya kan atau mungkin fenomenanya ya mungkin sedang
juga ada yang mengasosiasikan dengan kripto. Itu nggak beda antara binomo binary option, robot trading, kripto dan seterusnya, itu hal yang berbeda. Nah memang betul, saya tahu kadang-kadang membingungkan. Nah makanya saya senang nih ada acara kayak gini ya, Bro Habib. Jadi kita juga bisa sharing, ya kan? Apa yang bisa, apa yang enggak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya kan? Tetapi sekali lagi kalau berkaca dari regulasi kita, undang-undang kita, bahkan ini tingkatnya undang-undang, bukan peraturan pemerintah atau bukan peraturan menteri atau. Oke, jadi ya Pak Menteri juga berdasarkan undang-undang ya. Tetapi saya mundur sedikit tadi ya. Beliau juga nggak bisa memperkirakan bagaimana ke depannya 5 atau 10 tahun ke depan ya, apakah akan ada dirubah untuk undang-undang ya. Beliau pun ada menyatakan itu sebelumnya ya. Jadi bukan tidak mungkin gitu ya, bukan tidak mungkin. Ya, kalau misalnya negara luar itu sudah bergerak maju dengan cara menerima Bitcoin sebagai alat bayar gitu ya. Ya, ini anggaplah sebuah asumsi ya, sebuah asumsi saya dan juga perkiraan saja. Anggaplah demikian lah ya. Ya bukan tidak mungkin kalau negara luar sudah seperti ini, Indonesia tidak mengikutinya. Saya gimana ya? Secara pemikiran saya itu sepertinya sama saja Indonesia pengen ya bertahan gitu ya, nggak pengen maju. Ya kurang lebih begitu tanggapan saya gitu ya. Jadi saya sangat yakin 100% ke depannya ya, bukannya saya orang dari pemerintahan enggak. Tapi saya di sini hanya mencoba meluruskan ya dari apa yang sebelum-sebelumnya terjadi sampai dengan saat ini juga gitu ya. Bahwa memang selalu ada perubahan gitu ya, selalu ada perubahan yang mana ini memang tidak bisa kita bantah gitu ya. Tidak bisa kita bantah, apalagi ya kalau kita pengen bergerak maju ya kita pun juga harus mengikuti bagaimana cara dari negara maju ya. Kalau kita nggak mengikuti mereka ya itulah yang saya tangkap gitu ya, yaitu kita akan tetap bertahan dan selalu menjadi adik gitu ya, selalu menjadi adik, dan negara luar selalu menjadi kakak gitu ya. Kita tidak bisa mengimbangi ya. Tadi saya sangat memperhatikan apa yang beliau nyatakan di sebelumnya barusan ya. Kita nggak tahu bagaimana 5 atau 10 tahun ke depan, apakah akan ada perubahan dari undang-undang yang sudah ada di Indonesia ya, kita nggak tahu ya. Beliau pun juga tadi memperkirakan ya kemungkinan saja ya, ada kemungkinan dari beliau di situ menyatakan ada kemungkinan ya. Ya, jadi di sini saya hanya coba meluruskan saja ya, dan mohon maaf kalau saya salah. Tetapi saya juga ya menyatakan sesuai fakta juga terkait fenomena yang terjadi mengenai Pi Network ini atau Bitcoin ini akan tetap bisa ya, akan tetap bisa dikonversikan gitu ke uang fiat tentunya. Mau itu ke bentuk kertas atau ke bentuk digital rupiah gitu ya. Jadi ya saya harap untuk pioner semua nggak usah down ya, karena memang sudah diatur semuanya. Pihak Kortim itu doktor ya, seorang doktor. Kalau sudah tingkatannya doktor, kenapa harus diragukan lagi ya kan? Dan kita lanjutkan lagi. Di bawahnya ini undang-undang, ini Mbak Putri yang buat ini ya, betul ya Mbak Putri ya? Bersama dengan pemerintah, undang-undang menyatakan alat pembayaran itu hanya rupiah ya. Dia mau mengemas, saya tahu itu pasti komunitasnya itu mengemas sedemikian rupa supaya perspektifnya itu dianggap bukan alat bayar, tetapi itu alat bayar judulnya. Nanti Mas Mandar, Mas Wafa dan Mbak Budi juga bisa menambahkan sedikit. Nah, jadi saran saya Pak ya, mendingan jangan ya, karena saya takutnya nanti akan bermasalah ke belakangnya. Dan itu saya pikir bisa diikuti juga oleh kita-kita sini, mari memberikan sharing-sharing. Oke ya. Jadi itulah ya sahabat pioner, tanggapan dari wakil menteri kita ya.
Jadi secara anggapan dari beliau ini, Picoin ini memang sebagai uang ya, sebagai alat bayar ya. Itu ya mungkin ya, bukan mungkin lagi, memang 100% terjadi ya. Bagaimana kita lihat perkembangan di luar negeri seperti kemarin di Vietnam ya, bayar hotel dengan Picoin gitu ya, nginap di hotel bayar dengan Picoin. Di Korea Selatan nginap di hotel atau restoran atau toko kecil mau toko besar itu bayar dengan Picoin ya, maupun di negara-negara lainnya ya, banyak sekali yang sudah menggunakan Picoin ini sebagai alat bayar gitu ya. Ya, itu kan di luar negeri. Tetapi dalam segi regulasi yang ada di beberapa negara, contohnya seperti di Indonesia, ya, Picoin atau Pi Network itu tidak akan menyalahi itu gitu ya. Tidak akan menyalahi itu, yang mana tetap kedepannya mengikuti aturan dari tiap-tiap negara. Ya, seperti di Indonesia kan harus rupiah ya, rupiah berbentuk kertas maupun berbentuk digital ya. Tentu dari yang namanya saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari P-Bank, P-Exchange, P-Pi ataupun P-ATM ya, dari situlah kita nanti mengkonversikan Picoin kita gitu ya ke uang fiat di tiap negara-negara masing-masing ya. Contohnya seperti negara kita di Indonesia, begitulah ya. Jadi menurut saya tidak perlu ada yang dipermasalahkan terkait video ini ya. Pak Menteri pun saya ya juga salut dengan beliau. Beliau itu kan memang mencoba menjelaskan ya, bahwa itu memang kewajiban beliau sebagai wakil menteri ya, berdasarkan regulasi dan hukum-hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia ya. Itu memang benar, beliau itu benar sekali ya. Saya sangat mengacungi jempol dengan beliau ya. Tetapi di sini ingat, saya tadi sudah mengatakan, saya hanya mencoba meluruskan ya, mencoba meluruskan. Oke, fine, di luar itu sebagai alat bayar, tetapi di Indonesia tetaplah rupiah yang berlaku, dan Picoin ke depan tetap bisa dikonversikan ke rupiah. Tidak akan merubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi ya, itu saja yang mungkin yang bisa saya review dari fenomena yang terjadi di Pi Network atau tanggapan dari pemerintah ya terkait Pi Network ini ya. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Salam cerdas Indonesiaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.